Saya percaya Bapak Ibu sudah mendengar tentang perumpamaan ini. Tapi pada malam hari ini kita akan lebih dalam lagi. Kita akan lebih membahas lagi. Apa sih perumpamaan tentang penabur? Oke, perumpamaan penabur terdapat di Matius 13 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan 19 sampai 23, dan ada di Markus ayat 4 1 sampai 20. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang perumpamaan tentang penabur, kita harus tahu dulu kira-kira kenapa ya kok Tuhan itu memberikan banyak perumpamaan-perumpamaan. Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Oke, saya bantu ya. Jadi Tuhan memberikan perumpamaan-perumpamaan seperti perumpamaan yang akan kita bahas pada malam hari ini, perumpamaan tentang penabur. Perumpamaan itu seperti sebuah ilustrasi yang memberikan gambaran atau cerita kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk menjelaskan sesuatu yang abstrak. Abstrak itu yang tidak terlihat, yang sulit dipahami supaya lebih mudah untuk dipahami. Yang kita ketahui, yang sudah kita pelajari di Alkitab, bahwa di zaman murid-murid Yesus, banyak murid-muridnya yang bekerja sebagai nelayan. Oleh karena itu, Tuhan memberikan perumpamaan tentang pukat. Sama halnya seperti perumpamaan yang akan kita bahas malam hari ini, perumpamaan tentang penabur. Kenapa kok Tuhan juga memberikan perumpamaan tentang penabur? Karena di zaman Tuhan Yesus banyak orang yang bekerja sebagai petani. Jadi Tuhan memberikan perumpamaan tentang penabur supaya orang banyak bisa lebih mengerti apa yang Tuhan maksud mengenai hal-hal kerajaan surga. Oke, kita sampai di sini kecepatan apa enggak ya? Enggak ya. Oke, saya lanjut. Perumpamaan tentang penabur adalah perumpamaan-perumpamaan yang paling utama. Jadi kita harus benar-benar tahu, benar-benar mengerti tentang perumpamaan ini, karena perumpamaan ini adalah perumpamaan yang utama. Tertulis di dalam Markus 4 ayat 13, dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Di sini dikatakan, jika kamu tidak mengerti perumpamaan yang ini, bagaimana kamu bisa mengerti perumpamaan-perumpamaan yang lain? Jadi perumpamaan yang kita pelajari pada malam hari ini adalah perumpamaan yang terutama. Jadi kita harus benar-benar mengerti dan paham. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita sudah mengerti ya, kenapa kok Tuhan itu kasih perumpamaan-perumpamaan di dalam Alkitab, supaya kita lebih memahami, lebih mengerti. Kemudian penabur. Penabur menaburkan benih. Penabur menaburkan benih. Siapa sih penabur itu? Penabur adalah Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman di dalam gereja. Penabur menabur benih. Benih itu apa? Benih kita buka di Markus 4 ayat 14. Dikatakan bahwa penabur itu menaburkan firman. Jadi kita jelas mengerti bahwa penabur menabur benih berarti Tuhan atau bisa juga hamba-hamba Tuhan di gereja yang menaburkan firman-firmannya untuk kita semua. Lalu selanjutnya kita baca. Setelah perumpamaan, arti perumpamaan kita sudah memahami, penabur kita memahami, benih kita memahami. Sekarang kita belajar ada berapa jenis tanah yang ada di perumpamaan ini. Ada 4 jenis tanah.
yang ada di perumpamaan ini. Apa sih maksudnya 4 jenis tanah itu seperti apa? 4 jenis tanah itu seperti hati kita. Jadi Tuhan memperumpamakan ada 4 jenis tanah atau 4 jenis hati. Ketika firman ditaburkan kepada setiap anak-anaknya, ada 4 jenis tanah atau 4 respon. Jadi kita bisa cross check ya malam hari ini. Kira-kira aku ini termasuk tanah yang mana? Kita bisa periksa ya hari ini. Jadi ketika nanti kalau firman Tuhan menampar kita, kita dijadikan baru. Pulang dengan keadaan yang baru, pulang dengan keadaan diberkati. Karena Tuhan mau memberkati setiap anak-anaknya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Oke, kita lanjut ya. 4 tanah yang mau kita pelajari. Tanah yang pertama, kita buka di Matius 13. Kita baca yang di ayat 4 sama yang di ayat 19. Kita baca sama-sama ya. Karena iman timbul dari pendengaran, maka kita harus menyatakan firman. Kita harus menyatakan firman supaya telinga itu mendengar, sehingga kita bisa mengerti. Kita baca di Matius 13 ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Selanjutnya, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Oh, sebentar. Ini ada yang kelewatan mungkin ya. Saya bacakan lagi ya. Yang ke Matius 13 ayat 4 dan ayat 9. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benihnya itu jatuh di pinggir jalan. Oke, ini kita tangkap ya, jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi jenis tanah yang pertama, kita tahu bahwa benih itu jatuh di pinggir jalan. Kita sekarang mau belajar, di pinggir jalan itu apa sih? Ya, di pinggir jalan itu seperti ini ya. Jadi kalau misalnya Tuhan kasih perumpamaan itu seperti sekarang ini. Jadi saya kasih contoh-contoh ya kan, supaya Bapak Ibu Saudara bisa lebih memahami, bisa lebih mengerti. Sama seperti zamannya Tuhan Yesus memberikan banyak perumpamaan supaya murid-murid dan juga hamba-hambanya di zamannya itu bisa lebih mudah untuk memahami. Oke, kita kembali ya. Di pinggir jalan itu seseorang yang memiliki hati yang keras. Saya percaya di tempat ini semua hatinya murah hati, hatinya lembut, tidak ada yang keras. Amin. Amin. Oke, contohnya hati yang keras itu seperti apa? Saya punya contoh. Saya punya teman sepasang suami istri, ya kan? Pernikahannya lebih lama daripada pernikahan saya. Mungkin sekitar 15 sampai 20 tahun. Dan dia cerita kepada saya bahwa pernikahannya dari awal sampai sekarang ini tidak ada sukacita. Dia bercerita banyak sekali hal tentang suaminya. Yang saya tangkap dari setiap ceritanya, dia selalu bilang seperti gini sama saya, suamiku itu gak mungkin bisa berubah, ya kan? Terus gak mungkin sudah, kalau misalnya ada temen gitu ya, saling cerita, puji Tuhan ya, suamiku yang dulunya gini ya, diubahkan Tuhan, puji Tuhan. Terus teman saya ini ngorek saya gini,
cuman suamiku yang nggak bisa berubah. Nah, itu yang saya ambil ya. Dari perumpamaan ini, cerita ini bisa kita pelajari. Jika kita memiliki hati yang keras, ya kan, tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa mengubah yang keras menjadi lunak, ya kan, yang berbeban berat menjadi sukacita. Tapi karena dia mengeraskan hatinya, dia berpikir secara logika bahwa suaminya ini suami yang gak bakal bisa berubah. Sampai dia suatu saat pernah bilang, aku yakin suamiku sampai mati itu ya wes kayak gitu. Nah, karena dia mengeraskan hatinya, berpikir secara logika, yang dia alami, tidak percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup mengubahkan, ya sampai sekarang ya tetap sama. Itu artinya buahnya tidak berbuah. Itu contoh tanah yang pertama, yaitu jatuh di pinggir jalan. Saya percaya di tempat ini tidak ada di tempat lain yang seperti itu. Amin. Amin. Oke, yang kedua ya. Yang kedua kita mau baca di Matius 13 ayat 5 sampai 6 dan ayat 20 sampai 21. Kita baca sama-sama ya supaya nggak ngantuk. Iya toh? Soalnya malam gini biasanya ngantuk. Oke, kita baca sama-sama ya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Lanjut yang ke-20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Oke, ini kita belajar perumpamaan yang kedua, jenis tanah yang kedua. Kita koreksi diri ya, apakah kita ini tumbuh di tanah yang mana? Karena pasti ada salah satu dari keempat jenis tanah ini, supaya kita bisa mengoreksi diri dan juga bertumbuh. Oke, yang kedua, tanah yang berbatu itu dituliskan di firman. Orang yang mendengarkan firman Tuhan menerimanya dengan gembira, tetapi firman Tuhan itu tidak berakar. Jadi hanya mendengar saja. Jadi dia senang ke gereja, rajin ke gereja, dengerin khotbah, iya kan, pagi melek mata dengerin khotbah, sore pulang kerja dengerin khotbah, nanti malam dengerin khotbah, pagi dengerin khotbah lagi. Tapi dikatakan di sini bahwa imannya itu tidak berakar. Jadi ketika ada penindasan dan penganiayaan, orang itu segera murtad. Nah, di sini kita belajar bahwa orang yang rajin ke gereja, ya kan, mendengarkan khotbah, khotbahnya siapa aja? Oh, tahu aku. Pendeta ini, oh tahu aku. Kita bahas ini, iya saya pernah dengar. Tapi ketika disakiti teman, dia kecewa. Ketika orang tuanya menindas dia sakit hati, menyimpan kepahitan. Nah, atau ada satu contoh lagi, di dalam proses keuangan, ini yang paling sulit biasanya, ya kan, yang mengenai proses keuangan ini biasanya yang sulit. Ketika kita di gereja dengar firman, api menyala-nyala, ya kan. Ketika pulang ke rumah, ada debt collector datang, langsung dredeg lagi, ya atau langsung ciut lagi. Nah, bisa jadi iman kita tumbuh di berbatu-batu. Nah, kita tahu bahwa bersama Tuhan memang tidak mudah jalannya. Ada orang yang bilang ikut Tuhan itu enak, gampang. Loh, siapa yang bilang? Ya kan? Justru ikut Tuhan itu tidak mudah. Karena apa? Karena apa yang kadang dilihat oleh mata
belum tentu itu yang akan kita alami, ya kan? Yang kelihatannya bagus belum tentu nanti pulangnya seperti itu kayak sekarang di sini. Oh iya, dengar firman semangat, ya toh, berapi-api. Nanti pulang kalau kita tidak menjaga hati, loyo lagi, down lagi, ya toh, tidak bisa berbuah. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa Tuhan itu memiliki perumpamaan hari ini, ya kan, untuk kita itu belajar respon mana yang akan kita pilih. Ada keempat, ini baru kita dua ya yang belajar ya. Ketika kita lanjut ya yang tadi proses keuangan, misalnya ditagih, ya kan, utang, menggunakan kekuatan sendiri, ditagih utang, terus utang lagi untuk bayar yang ini, terus bayar lagi, namanya apa? Gali lubang tutup lubang. Nah itu seperti tumbuh di batu-batu, imannya tidak berakar. Jadi tumbuh sedikit tapi layu ketika diserang oleh penindasan, oleh proses kehidupan, imannya tidak benar-benar berakar. Oke, sekarang kita belajar yang ketiga. Yang ketiga itu apa ya? Kita baca di Matius 13 ayat 7 dan ayat yang ke-22. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Yang ke-22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman, lalu kekhawatiran dunia itu dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga dia tidak berbuah. Kita harus hati-hati ya. Kita sudah baca ya di nomor 2 sama 3 ini, orangnya itu mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Yang kedua tidak berakar. Yang ketiga dihimpit oleh semak duri. Jadi ketika benih itu ditaburkan, benih itu tidak bisa tumbuh. Karena apa? Terhimpit semak dan duri. Lebih besar semak durinya daripada benihnya. Nah, orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi masih suka khawatir, ya toh, boleh disenggol-senggol sebelahnya, jawel-jawel aja ya kan. Yang suka khawatir, terus yang takut akan kehidupannya, yang tidak benar-benar mempercayakan hidupnya bergantung kepada Tuhan, karena banyak hal-hal dunia yang lebih diprioritaskan. Saya kasih contoh ya ini, yang jatuh di semak berduri ini supaya kita lebih memahami ya. Jadi kita bisa mengoreksi kita ini benihnya itu jatuh di tanah yang mana. Jadi kita itu tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, ya toh, mendengarkan khotbah, tapi ada suatu perubahan, ada suatu buah yang dihasilkan dari kehidupan kita. Nah, yang ketiga ini saya kasih contoh. Orang yang di semak berduri itu seperti seseorang yang tidak memprioritaskan Tuhan. Jadi di dalam kehidupannya itu dipenuhi oleh kekhawatiran. Contohnya seperti ini, Mbak. Saya punya teman ya. Dia bekerja, ya kan? Bekerja pada hari Minggu, sampai hari Minggu pun dia juga bekerja demi mencari berkat. Oke, itu juga nggak salah ya, karena memang kita hidup juga harus bekerja, ya kan? Tapi yang kita tahu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memprioritaskan bahwa kita perlu Tuhan. Jadi kita perlu menyiapkan waktu untuk pergi ke gereja, untuk beribadah, untuk ngecas, ya toh, baterai aja HP dipakai 24 jam lobet kalau nggak dicas, ya kan? Nah kita, apalagi kita manusia, setiap hari Senin sampai Sabtu banyak pergumulan, ya toh. Terus naik gitu Minggu saya kerja lagi, nggak ada yang ngecas, lama-lama down. Bisa-bisa kalau kata-katanya orang gaul meninggoy, ya kan? Jadi perlu dicas. Dicasnya itu apa? Harus
ke gereja mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Nah, teman saya ini dia bekerja, memang kebetulan kerjanya itu freelance ya. Jadi saya tahu pekerjaannya dia tuh cukup ramai ya. Terus sampai hari Minggu pun seringkali dia juga juga kerja. Jadi ketika ada klien yang telepon, ya kan, saya mau ketemu hari ini jam ini, rencananya awal jam 10 jadwal ibadahnya dia jam 10 pagi, tapi karena ada telepon, ya kan, karena ada keduniawian, oh duit ini ya toh, wes gak apa-apa, wes Tuhan nanti aja. Nah, ini bisa kita pelajari ya kan, kita ambil bahwa jangan sampai kita itu menjadi benih itu tabur di semak berduri, jadi tidak memprioritaskan Tuhan. Memang kita sebagai manusia harus bekerja, ya kan, karena di firman dikatakan seseorang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Jadi kita harus bekerja, tapi kita juga harus bisa memprioritaskan Tuhan, bisa memberi waktu khusus kepada Tuhan, ya kan. Teman saya ini kan bisa, karena pekerjaannya juga fleksibel, ya kan, karena kalau dia sudah punya jadwal ke gereja jam 10, sebaiknya kliennya itu kan bisa di rolling, ya kan, bisa dipindah, dia menggeser yang dunia, Tuhan yang dia prioritaskan. Seharusnya seperti itu, tapi karena dia dikuasai oleh tipu daya kekayaan, sehingga dia memprioritaskan kedagingannya, dia menggeser Tuhan. Jadi kehidupannya tidak bisa bertumbuh. Lama-lama dia bisa diperhamba oleh uang. Jadi bukan Tuhan yang memegang dia, tapi keduniawian, keuangan, uangnya itu yang dia kejar. Bukan dia memprioritaskan Tuhan, bukan Tuhan yang berada di atas, tetapi keuangannya dia yang berada di atas. Oke, itu yang ketiga ya, di semak berduri. Saya mau tanya dulu, ini takutnya ngantuk, ya kan? Yang pertama tadi apa? Di mana jatuhnya? Ya. Yang kedua batu-batu. Yang ketiga, oke, puji Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya di tempat ini banyak hadirat Tuhan. Semuanya yang pulang akan diperbarui. Amin. Oke, kita lanjut ya, yang keempat. Yang keempat itu, nah ini maskotnya yang keempat ini, ya kan. Yang keempat itu kita baca di Matius 13 ayat 8 sampai 23. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang ke-23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Nah, ini yang menjadi maskot, ya kan? Yang perlu kita tahu, di tanah yang keempat ini diceritakan bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan berusaha merenungkannya sehingga ia beroleh pengertian. Jadi ketika orang yang mengalami proses kehidupan, ya toh, proses kehidupan yang dialami, dia bisa memberikan respon yang baik. Jadi hidupnya bisa bertumbuh. Di tanah yang baik itu juga apa? Orang yang bisa memprioritaskan Tuhan, yang menggantikan segala-galanya, yang digantikan oleh kedudukannya Tuhan di hati kita, di hidup kita, dan di tindakan kita. Jadi bukan cuma ngomong tok, aku memprioritaskan Tuhan, tapi ketika ada panggilan Tuhan, ya kan, untuk berbuat baik, kita malah lari, ya kan. Nah, itu semua harus dari perilaku kita, maka itu akan dilihat dari respon kita. Nah, tanah yang baik itu seperti apa juga?
seseorang yang bisa memprioritaskan Tuhan ya. Kalau misalnya kita memprioritaskan Tuhan, saya ini ada pengalaman pribadi memangnya seperti ini. Makanya ya kalau misalnya kita baca firman itu harus benar-benar diulang-ulang, benar-benar dimengerti. Karena apa? Firman Tuhan itu memberikan rema. Kayak gini ya, kapan hari ada seorang teman, ya kan, teman baik. Nah, teman baik kalau misalnya WA saya pasti tak jawab, ya toh, karena namanya teman baik, ya kan. Nah, tapi kalau ada agent, ya toh, kalau ada marketing, ya toh, sih ngejar-ngejar terus, WA berkali-kali pun tidak direken. Karena apa? Prioritasnya berbeda. Sesibuk apapun, kalau kita memprioritaskan seseorang, pasti dia menjadi yang utama. Sama halnya dengan Tuhan. Bagaimana posisi Tuhan di hati Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara memprioritaskan Tuhan, sesibuk apapun, sesulit apapun, sesusah apapun, pasti Tuhan yang nomor satu. Meskipun ada, kalau aku kayak gini, ya apa? Ya tetap Tuhan. Ya toh, meskipun aku menderita, ya tetap Tuhan, karena prioritas kita Tuhan. Tapi lain kalau hati kita bukan Tuhan, ya kalau ada yang enak ngapain melok Tuhan yang susah. Nah, itu kan beda prioritas, ya kan? Tapi saya percaya di tempat ini semuanya prioritasnya Tuhan. Oke. Kita mau belajar lagi ya. Ini tadi sudah ada 4 jenis tanah. Kita tahu bahwa yang jenis tanah yang pertama di pinggir jalan, diceritakan dia mengerti firman. Yang kedua, mengerti firman, menyambutnya dengan gembira, ya kan? Yang ketiga, mengerti firman juga tapi kecewa. Yang keempat, mengerti firman dan merenungkannya sehingga dia memperoleh pengertian. Apa yang membedakan 1, 2, 3 dan keempat? Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi hanya lewat, ya toh, tidak merenungkan, tidak benar-benar dimengerti, tidak benar-benar dijadikan rema di hidupnya, ya kan, itu tidak akan bisa menjadikan hidup kita seperti tanah yang baik. Jangan-jangan hidup kita selama ini kita tumbuhnya di berbatu-batu, ya kan, karena kita sering merasa ketika proses kehidupan sering merasa apa? Merasa oh iya kok ikut Tuhan kok kayak gini, ya kan? Tetap mengeluh, tapi tidak pernah percaya bahwa pada waktu Tuhan, suatu saat kalau Tuhan sudah waktunya, pasti Tuhan yang akan mengangkat. Oke. Dari buah itu kita bisa tahu, ya kan? Mau tumbuh. Yang ke-1, 2, 3 tidak tumbuh, ya kan? Yang keempat tumbuh. Yang keempat pun dikatakan bahwa ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Meskipun benihnya itu jatuh pun di tanah yang baik, tumbuhnya juga tidak sama. Tergantung apa? Tergantung respon hati. Jadi dikatakan meskipun tumbuh di tanah yang baik pun buahnya itu berbeda-beda. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30. Loh kenapa kok bisa berbeda-beda? Nah itu dibedakan karena pemahamannya akan firman Tuhan. Dikatakan di Markus ayat 4, Markus 4 ayat 24. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kembali kepadamu. Nah, di sini kita belajar seperti perumpamaan di tanah yang baik ini, ya kan? Orang yang berbuah pun buahnya tidak sama, tergantung bagaimana dia bisa
bisa mengerti, bisa memahami tentang firman Tuhan. Seperti yang dituliskan di Markus 4 ini, semua yang diukurkan, yang kamu pakai untuk kamu ukur, itu yang akan diukurkan kembali kepadamu. Jika satu orang pemahaman firman-nya setengah-setengah, maka pengertiannya juga akan setengah-setengah, yang dia dapat juga akan setengah-setengah. Berbeda dengan orang yang 100% pemahamannya, maka yang didapatkan juga akan 100%. Jadi buah yang kita hasilkan bukan dari benihnya yang berbeda, bukan dari penaburnya, ya kan, melainkan dari bagaimana pemahaman kita pribadi akan kebenaran firman itu sendiri. Nah, itu yang kita pelajari dari tanah yang keempat ya. Terus kita mau belajar lagi, bagaimana sih supaya kita itu siap menjadi tanah yang baik, ya kan? Kita sudah tahu kalau kita menjadi benih yang jatuh di pinggir jalan itu sia-sia, ya kan, karena tidak berbuah. Di berbatu-batu juga sia-sia karena tidak berbuah. Di semak berduri juga tidak berbuah. Di tanah yang baik kita berbuah, tetapi buahnya berbeda-beda, tergantung dari respon hati kita masing-masing. Nah, kita dipersiapkan untuk menjadi tanah yang baik dengan buah yang maksimal, bisa berbuah dengan maksimal. Bagaimana caranya? Nah, kita baca, siap menjadi tanah yang baik itu kita harus nomor 1, firman sebagai sumber kehidupan. Di dalam Matius 4 ayat 4 dituliskan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kita belajar, kita memahami firman itu dengan detail, ya tahu? Karena Tuhan itu menulis, murid-murid Yesus itu menulis setiap firman itu, Tuhan menaruh di hati setiap murid-muridnya itu ada maksudnya, ya kan? Jadi kita harus detail mempelajarinya. Firman sebagai sumber kehidupan. Tuhan bilang, manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Kalau yang kita tahu, manusia itu perlu makan untuk hidup. Sama aja dengan rohani kita. Rohani itu juga perlu makan supaya apa? Tetap hidup. Nah, bagaimana cara kita makan? Bagaimana cara memberi makan? Ya, makanan kita, makan rohani itu ya firman Tuhan. Jadi kita ya harus belajar supaya kita mengerti, ya harus baca. Baca bukan dengar firmannya pendeta ya atau setengah-setengah, tapi kita sendiri yang belajar sendiri, kita baca sendiri, kita buka sendiri. Supaya apa? Supaya kita benar-benar memahami, supaya kita benar-benar mengerti isi Alkitab ini seperti apa. Kalau hanya dengar khotbah, itu kan tidak keseluruhan. Tapi kalau kita baca sendiri, itu kita mendapatkan 100%, karena kita membaca, mengerti, mengulang-ulang sendiri, rema itu langsung ke hati kita, ya kan? Makanya kita percaya bahwa firman itu sebagai sumber kehidupan. Jadi ketika kita memberi makan rohani kita, ya kan? Seperti hari ini kita memberi makan rohani kita, jasmani kita pun bisa semangat, bisa terobati juga. Ya kan, ketika sakit, rohani kita dikasih makan, semangat, percaya. Ketika sakit, oh iya, percaya Tuhan pasti akan menyembuhkan. Ya toh, ketika dalam keterpurukan, percaya Tuhan yang akan angkat, Tuhan yang akan pulihkan, Tuhan yang akan mengangkat aku menjadi berkat, bukan hanya untuk diriku sendiri tapi untuk orang lain. Nah, tapi kalau hanya jasmani aja yang kita makan, rohani kita mati. Ketika kita mengalami kesakitan, tidak ada yang bisa menopang, ya kan? Karena rohani kita mati. Nah, gunanya kita membaca firman, kita akan dikuatkan. Jadi jangan pernah kita berpikir sudah cukuplah denger khotbah,
ya toh. Sudah cukup pagi siang malam dengar khotbah cukup, itu belum cukup. Yang mencukupkan itu ketika kita baca sendiri, kita merenungkan sendiri, menggali sendiri. Itu yang paling benar. Yang kedua, supaya kita siap menjadi tanah yang baik. Yang kedua, iman timbul dari pendengaran. Kita baca di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, di sini dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran. Kita baca ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran. Kita garis bawahi yang dan. Jadi bukan hanya pendengaran aja, tapi pendengaran dan pendengaran. Jadi kalau ada dan pendengaran berarti tidak hanya satu kali, tapi diulang-ulang, dibaca lagi. Ya toh, sudah habis satu Alkitab ini, merasa wis jago, ya toh. Padahal selama proses kehidupan sampai nanti akhirnya kita tetap harus mengulang terus. Karena apa? Jelas tertulis di Roma 10. Iman timbul itu dari pendengaran dan pendengaran. Jadi ketika sudah selesai baca ini, baca lagi. Karena apa? Setiap proses kehidupan tidak berhenti sampai hari ini. Hari ini masalahnya selesai, besok ada lagi. Ya kan? Besok masalahnya selesai, ada lagi. Lah sampai kapan? Ya sampai waktu kita tiba. Ya toh? Kalau sudah nggak ada masalah, ya nanti di akhir. Ya kan? Kita percaya bahwa hidup kita ini dikuasai oleh firman. Jadi kita harus baca firman setiap hari. Karena apa? Karena firman Tuhan ini selalu memberikan rema. Ya kan? Misalnya hari ini baca Roma ayat 10 sampai 17. Rema yang didapat seperti ini. Nah, ketika kita besok ada masalah lagi, kita dapat firman ini Roma 10, belum tentu rema yang kita dapatkan sama. Bisa aja itu rema yang lain. Oleh karena itu, kenapa kok Tuhan bilang renungkan firman Tuhan siang dan malam? Karena apa? Firman itu hidup. Ketika kita ada masalah, ya toh ingat, oh ya, dulu baca kalau Tuhan itu berkuasa, ya kan, Tuhan yang akan menolong. Tangannya kuat untuk memegang aku. Nah, di saat itu firman yang menghidupkan kita, firman yang menguatkan kita. Tapi kalau kita nggak mengerti sama sekali, ya kan, mengeraskan hati kita, ketika jasmani kita lemah, roh tidak bisa menolong. Karena apa? Roh kita mati. Jadi ketika jasmani kita sakit, tidak ada yang bisa menolong kita. Tapi ketika rohani kita gemuk, ya kan, rohani kita sehat. Ketika jasmani kita sakit, kita percaya rohani yang menghidupkan kita. Percaya mujizat akan terjadi, Tuhan yang akan menyembuhkan, ya kan. Ketika kamu dibawa, Tuhan yang akan mengangkatmu, ya kan. Tidak ada waktu yang tidak tepat bagi Tuhan. Selalu tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah salah. Jadi ketika kita mengalami proses hidup, kita nggak nesu, kita nggak bersungut-sungut, tapi ada hikmah yang kita ambil. Karena kita percaya setiap yang Tuhan izinkan terjadi semua di dalam kendali Tuhan. Ada amin, saudara sekalian? Amin. Yang ketiga ya, yang ketiga ini poin yang terakhir sebelum kita tutup. Yang ketiga, tanpa firman manusia tidak akan mengenal Allah. Nah, ini kita baca ini. Tanpa firman, manusia tidak akan mengenal Allah. Kita baca di Mazmur 9 ayat 10. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Nah, secara dunia aja dibuat pepatah, ya kan? Kalau nggak kenal nggak sayang, ya kan? Di firman juga dituliskan, kalau misalnya tidak mengenal firman, ya kan, manusia tidak mengenal firman, maka manusia tidak akan bisa mengenal Allah. Nah, bagaimana cara
kita itu bisa mengenal Allah, buka di sini. Bagaimana sih Tuhan Yesus itu seperti apa, ya kan? Kasihnya itu seperti apa? Semua itu ada di sini. Gak usah kita bingung-bingung, ya toh, mau cari ke pendeta manapun, ya toh, hebat sekalipun mujizatnya, doanya, semuanya dikalahkan dengan firman. Kita tidak perlu orang lain untuk bisa mengenal Tuhan, tidak perlu orang lain untuk berdoa untuk kita. Kita bisa sendiri karena kita punya firman Tuhan. Kita bisa baca sendiri firman, tidak perlu orang lain karena Tuhan sudah berkata, datanglah kepadaku. Jadi kita tidak usah mengandalkan manusia. Karena apa? Mengandalkan manusia pasti kecewa. Nanti kalau sudah kecewa, yang disalahin siapa? Tuhan lagi. Padahal Tuhan sudah bilang, datang langsung kepadaku. Karena Tuhan sudah ada di hati kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti kebenaran firman Tuhan, ya kan? Jangan sering-sering kali menyalahkan Tuhan, bolak-balik, sing salah selalu Tuhan. Nah, itu yang repot, iya kan? Nah, malam hari ini kita sudah disingkapkan sebagian kebenaran firman Tuhan, bagaimana menjadi tanah yang baik, bagaimana bisa menjadi tanah yang baik. Kita bisa mengoreksi, ya kan, diri kita ini. Kita ini benih yang ditaburkan di mana? Kita bisa mengoreksi diri, ya kan? Bukan orang lain yang mengoreksi, tapi diri kita sendiri. Ketika kita percaya sama Tuhan, tapi sering khawatir, berdoa sama Tuhan, minta ampun, ya kan? Ketika kita percaya sama Tuhan, tapi kita masih memprioritaskan uang, ya kan? Menggantikan Tuhan dengan uang. Padahal meskipun hari ini ada janji, misalnya sama klien, ya kan? Kalau misalnya Tuhan mau gak jadi berkat itu hari ini juga bisa. Karena apa? Sumbernya itu Tuhan. Jangan tangkap berkatnya, tapi tangkap Tuhannya. Maka berkatnya itu akan dicurahkan bagi kita semua. Jadi kita harus ubah pola pikir kita, ya. Yang pertama, jangan dari orang lain, tapi baca sendiri. Supaya apa? Supaya kita benar-benar memahami, menggali, membaca, merenungkan. Jangan dengar-dengar tok, ya toh, tapi baca sendiri. Supaya apa? Bisa meresap di hati, di pikiran, dan kita bisa meresponinya dengan baik. Yang kedua, jangan mencari berkat, ya kan? Carilah Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberkati. Kalau yang kita nilai itu hanya berkatnya aja, ketika kita belum menerima berkat, kita akan menyalahkan Tuhan lagi, ya kan? Padahal Tuhan bilang, kalau kalian benar-benar tulus datang kepada Tuhan, berkat itu yang akan mengejar Bapak Ibu. Tapi ketika fokus Bapak Ibu ke berkatnya, bukan ke Tuhannya, ketika berkat itu belum saatnya tiba untuk Bapak Ibu, Bapak Ibu akan kecewa sama Tuhan. Nanti nyalakno Tuhan lagi. Wes rajin ke gereja, doa nggak pernah bolong, saat teduh, mesbah, tapi ya duit pas-pasan. Nah, Tuhan lagi yang salah karena yang dicari adalah berkatnya. Carilah Tuhan dulu, maka berkatnya yang akan mengejar. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita dipersiapkan untuk menjadi tanah yang baik, bukan hanya tanah yang baik berbuah sedikit, tetapi berbuah yang maksimal, supaya bisa meresponi, supaya buahnya itu maksimal. Saya rindu untuk bisa berdoa sama-sama. Sebelumnya WL-nya bisa lagu menyenangkanmu nggak ya? Bisa. Senangkanmu, bisa. Oke, kita kasih waktu untuk Tuhan, ya kan? Gak usah lihat kanan kiri, ya kan? Fokuskan aja. Kalau misalnya kalian itu
Bapak Ibu Saudara itu benar-benar memiliki kerinduan untuk menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, bisa berbuah, ya kan, nyanyi puji sembah Dia, rasakan hadirat Tuhan, rasakan kasih-Nya merangkul Bapak Ibu Saudara, sehingga yang letih lesu diberi kekuatan, yang kecewa diberi pemulihan, yang berbeban berat diangkat segalanya menjadi sukacita. Oke, kita mau nyanyi dulu. Ya. Siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara, rasakan Tuhan hadir malam hari ini menjamah setiap hati kita. Yang letih lesu, yang berbeban berat, Tuhan melihat setiap hati Bapak Ibu. Tuhan bukan menutup matanya, Tuhan tidak membiarkan, tapi Tuhan mau melihat respon hati kita. Ku mau menyenangkan-Mu,